Halo teman-teman Indonesia, di video sebelumnya kita sudah membahas strategi masa pembelajaran yang merupakan bagian dari fase apprenticeship. Saat ini, kita akan masuk ke bagian kedua dari fase apprenticeship, yaitu bekerja dengan seorang mentor. Serap kekuatan mentor. Hidup ini singkat. Jangan buang waktu berharga Anda selama bertahun-tahun untuk mendapatkan ilmu dan praktek dari berbagai sumber. Temukan mentor, ikuti contoh dan instruksi darinya. Koneksi antara mentor dan anak didik adalah pembelajaran paling efisien dan produktif. Mentor yang tepat tahu cara memusatkan perhatian, menantang Anda, dan memberi saran, sehingga Anda dapat berkembang cepat. Ilmu dan pengalaman mereka kini menjadi milik Anda. Pilih mentor sesuai kebutuhan aktivitas Anda. Saat Anda sudah menyerap ilmu mereka, beralihlah. Move on, dan jangan terus berada di bawah bayangannya. Tujuan Anda adalah melebihi kemampuan dan kepintarannya. Kisah nyata Michael Faraday. Michael Faraday tumbuh miskin bersama 9 orang saudaranya. Ia memiliki pikiran yang luar biasa aktif dan sering mengobservasi lingkungan sekitarnya. Baginya, dunia penuh dengan rahasia yang harus diungkap. Rasa ingin tahunya sangat tidak terbatas. Suatu hari, ia menemukan toko buku. Ia berimajinasi setiap buku membuka dunia pengetahuan dengan keajaibannya. Pemilik toko buku pun takjub dengan semangat anak 12 tahun tersebut dan menawarinya pekerjaan sebagai penjilid buku. Disinilah awal mula apprenticeship atau masa pembelajarannya selama 7 tahun dimulai. Suatu hari, ia membaca ensiklopedia mengenai penemuan energi listrik. Seketika, ia menemukan panggilan jiwanya. Energi listrik adalah rahasia fenomena alam yang tidak dapat dilihat mata, namun terungkap dan terukur melalui penelitian. Saat itu pun ia menyadari, akses ke laboratorium dan berkarir sebagai peneliti hanya terbuka bagi mereka dengan latar belakang pendidikan universitas. Hingga suatu ketika, terdapat sebuah buku berjudul Improvement of the Mind oleh Isaac Watts yang dipublikasikan tahun 1741. Buku ini mengungkapkan sistem belajar apapun kelas sosial Anda. Buku ini merekomendasikan untuk tidak hanya membaca berbagai ilmu sains, namun juga mulai membuat eksperimen. Michael pun mulai mendatangi berbagai pengajar sains terkenal di London. Ia mulai mencatat berbagai poin penting dan mulai bereksperimen di ruang belakang toko buku tempatnya bekerja. Suatu hari, pemilik toko buku menunjukkan berbagai catatan menarik Michael Faraday ke seorang member toko buku bernama William Dance yang ternyata merupakan sosok eksekutif di sebuah tempat bergengsi yang mempromosikan berbagai penemuan akhir di bidang sains. William Dance sangat terkejut melihat sangat jelas dan terukur Michael Faraday merangkum topik yang rumit. William pun mengundang Michael Faraday untuk datang menghadiri kelas seorang kimiawan paling unggul bernama Davy yang banyak menemukan penemuan elektrokimia. Davy adalah seorang kimiawan cerdas tanpa latar belakang seperti Michael Faraday. Setelah kelas Davy selesai, ternyata ilmu sains bukan hanya sekedar mengumpulkan informasi, namun lebih ke cara berpikir dan menghadapi masalah dan bersifat kreatif. Ia menulis surat ke Presiden Royal Society, melamar sebagai posisi apapun yang terdapat di laboratorium. Setelah berbulan-bulan tanpa balasan, tiba-tiba ia mendapat surat bahwa Davy membutuhkan seorang asisten untuk mencatat dan merapikan kebutuhannya di laboratorium selama beberapa hari. Setelah beberapa hari, Michael Faraday kini tidak dibutuhkan lagi karena lab sudah memiliki seorang asisten. Namun Michael tidak menyerah begitu saja.
Ia pun merapikan catatan yang ia buat saat menghadiri kelas Devi. Ia tulis dan rapikan catatan tersebut dengan tulisan tangan yang penuh kehati-hatian, serta membuat sketsa dan diagram. Michael mengirimkan kepada Devi sebagai hadiah. Ia juga mengingatkan Devi tentang sebuah penemuan yang akan ia lakukan, namun Devi melupakannya. Lama tidak mendapatkan balasan atas suratnya, pada Februari 1813, Michael diminta datang ke lab karena asisten lab telah dipecat. Michael hanya diminta melakukan tugas sederhana seperti membersihkan botol, peralatan, serta tugas bersih-bersih dengan bayaran jauh lebih kecil dibandingkan pekerjaannya saat ini sebagai penjilid buku di toko buku. Michael pun menerima pekerjaan barunya dengan sangat gembira. Setelah melewati 8 tahun masa pembelajarannya, Michael Faraday masih berada di bawah bayang-bayang Devi dan hanya mengerjakan tugas remeh. Michael Faraday kini berusia 30 tahun dan harus segera berkreasi sendiri. Suatu ketika, hanya Michael Faraday yang berhasil mempertunjukkan penemuan yang lebih berkembang dibandingkan dengan Devi. Saat Michael Faraday mendapat nominasi karena penemuannya, Davy, sang mantan mentor sekaligus presiden dari Royal Society, mencoba untuk menghalanginya dan berkata bahwa Davy memiliki hak atas penemuan Michael. Michael pun seketika menyadari bahwa hubungan dengan Davy, sang mantan mentor, telah berakhir. Dan Michael Faraday menjadi seorang praktisi ilmu sains terhebat melebihi ketenaran mentornya. Kunci menjadi master. Untuk mempelajari sesuatu, kita harus rendah hati mengakui bahwa ada seseorang yang jauh lebih menguasai bidang yang ingin kuasai karena mereka telah melalui waktu dan pengalaman. Untuk menarik perhatian mentor yang akan menginvestasikan waktunya kepada Anda harus menunjukkan kemampuan dasar dan disiplin layaknya Michael Faraday yang memikat Davy karena etos kerjanya. Kebanyakan para master dan para petinggi sibuk dengan terlalu banyak aktivitas dan informasi yang harus mereka serap di waktu terbatas. Jika Anda bisa memberikan kemampuan menonjol untuk menolong mereka, maka Anda dapat dengan mudah menarik perhatian dan membangun hubungan dengan mereka. Tinggalkan mentor di waktu yang tepat dan jangan merasa bersalah akan hal ini, karena ilmu harus diturunkan. Mentor dapat menjadi teman ataupun musuh, dan terkadang terlalu mengkritik Anda. Sadari kondisi ini saat berkembang. Tujuan Anda adalah mendapatkan ilmu sebanyak mungkin dan mengadaptasi kebijaksanaan mereka. 4 strategi menciptakan hubungan bermakna dan merubah pengetahuan menjadi kreativitas. 1. Pilih mentor sesuai kebutuhan dan minat Anda. Memilih mentor yang sesuai lebih penting dari yang kita bayangkan. Karena pengaruh mereka akan masuk secara dalam ke pikiran kita. Salah memilih mentor dapat mengakibatkan Anda menyerap ilmu yang tidak sesuai dan membingungkan Anda. Pilihlah mentor yang bersifat terbuka, progresif, dan tidak mendominasi. Jika mentor Anda bersifat mendominasi, Anda harus belajar kapan menerima dan kapan menolak. 2. Menatap jauh ke dalam pikiran mentor. Untuk menjadi seorang master, kita harus menantang diri sendiri. Mintalah mentor Anda untuk memberi tantangan yang sesuai, yang akan mengungkapkan kekuatan dan kelemahan bagaimanapun sulitnya tantangan itu. Melalui saran membangun dari mentor, Anda akan berkembang penuh percaya diri. 3. Ubah ide mentor Anda. Saat kita mendengarkan dan menggabungkan ide dari mentor kita, adaptasi ide mereka secara perlahan ke dalam situasi sesuai gaya dan minat kita. Seiring waktu, kita akan tumbuh lebih percaya diri, mandiri,
dan bahkan dapat melihat kelemahan dari mentor kita dan tumbuh secara kompetitif dengan mereka. Memantapkan perbedaan kita dengan mentor adalah bagian penting dari perkembangan diri. 4. Ciptakan hubungan dua arah dengan mentor. Pertama, miliki rasa lapar untuk belajar. Lalu, dengan fokus mendalam, saat kemampuan Anda meningkat, perkenalkan diri dan kebutuhan Anda kepada mentor. Beri mentor Anda saran saat dibutuhkan. Saat hal ini terjadi, maka potensi belajar dan menyerap kekuatan tanpa batas akan tercipta.